Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi PPKN mengenai keragaman permainan tradisional di Indonesia dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Silakan disimak materinya ya. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan secara individu dan ada juga yang secara berkelompok. Permainan tradisional perorangan contohnya yaitu engklek, egrang, dan layang-layang. Sedangkan permainan tradisional berkelompok diantaranya yaitu permainan bebentengan dan ular naga. Dalam permainan berkelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Nah, ini dia contoh permainan tradisional. Gambar yang pertama yaitu ada permainan benteng, gambar kedua permainan egrang, gambar ketiga permainan layang-layang, gambar keempat permainan engklek, dan gambar kelima permainan naga. Selanjutnya ada manfaat melakukan permainan tradisional. Manfaat melakukan permainan tradisional ada 5. Di antaranya yang pertama, melestarikan budaya Indonesia. Kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga dapat menyehatkan tubuh dan bermain dapat membuat hati gembira. Yang ketiga, dapat melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang permainan, dan tidak bermain curang. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang sangat strategis. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia juga turut menyebarkan agama di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia saat ini diantaranya ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Suku-suku ini sudah ada di Indonesia sejak Indonesia sebelum merdeka. Dari bidang pekerjaan, kesamaan keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan juga saling berkaitan, merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat dan bahasa yang berbeda. Keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar ya.